Mau tahu passwordnya? Jangan skip lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi link latihan kembali ya terkait dengan ataupun dalam hal menghadapi seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota ya sahabat-sahabat sekalian. Seperti biasa, link saya sertakan ada di deskripsi, kemudian passwordnya pula saya sampaikan dalam video ini. Sehingga mohon sahabat-sahabat jangan men-skip video ini ya. Kalau tidak mau nanti password yang dimasukkan itu adalah salah. Oke, baik, kita simak review terlebih dahulu. Baik, ini terkait dengan soal pertama yang akan kita review dari link latihan ke-7 ya pada periode tadi, ke-7 atau ke-8 seperti itu. Nah, di sini ada suatu pertanyaan sahabat-sahabat sekalian ya. Dalam hal adanya pelanggaran kode etik yang telah terbukti dilakukan oleh TPS dan atau KPPS, maka Bawaslu Kabupaten Kota merekomendasikan untuk ditindaklanjuti kepada ya, bukan ke DKPP kalau penyelenggara pemilu ad hoc ya, melainkan kemana? Ke yang membentuknya, yaitu siapa PPS yang membentuknya, bukanlah PPK, melainkan adalah KPU Kabupaten Kota yang membentuk PPS. Sehingga rekomendasi dari Bawaslu ataupun pengawas pemilu itu disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota. Itu ya sahabat-sahabat sekalian. Password yang pertamanya itu adalah pemilu. Kemudian yang kedua, selain berkas pelanggaran kode etik yang direkomendasikan paling sedikit memuat, ya, memuat apa saja nih ketika memang pengawas pemilu itu menyampaikan rekomendasinya kepada KPU Kabupaten Kota, ya. Dalam hal ini, yaitu setidaknya harus memuat formulir temuan atau laporan, ya kan, kemudian kajian dan bukti, seperti itu ya. Kalau jawaban yang salah satu saudara kita sampaikan atau jawab mengenai formulir laporan, yang namanya pelanggaran kode etik itu bukan hanya dari laporan saja, melainkan bisa jadi itu dari temuan, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga di sini formulirnya itu ya harus ada temuan atau laporan, dari mana sumbernya. Nah, itu juga harus kita sampaikan ke KPU Kabupaten Kota atas lampiran rekomendasi yang kita berikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Kota kepada. Nah, terkait dengan tindak pidana pemilu, ya, maka formulirnya itu ataupun ditindaklanjutinya atau diteruskannya kemana? Yaitu kepada kepolisian dalam Gakumdu, seperti itu. Jadi karena kepolisian ini kalau bahasanya gini ya, terkait dengan yang sesungguhnya yang berwenang untuk tahapan pertama ketika adanya suatu tindak pidana ya dalam konsep pidana umum itu adalah kepolisian, bukan kejaksaan ya kan. Karena itu berkas itu kan awalnya dari kepolisian melalui penyelidikan seperti itu. Nah, kalau konteksnya pidana, itu kita tetap sampaikan kepada kepolisian, namun dalam konteksnya, dalam ruangan, dalam wadah Gakumdu terlebih dahulu. Nah, dari Gakumdu ini kemudian naik ya ke kepolisian lagi, yaitu dan nanti diteruskan ke kejaksaan. Prosesnya sama, jadi nggak pula dari Gakumdu langsung ke pengadilan. Tapi kita sampaikan ke kepolisian, dalam Gakumdu digodok dan dikaji, dianalisa apakah suatu peristiwa tersebut telah memenuhi unsur suatu tidak pidana ataupun tidak, seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, terkait dengan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dapat mengkoreksi terhadap rekomendasi atas temuan atau laporan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota terhadap rekomendasi pelanggaran apa. Nah, koreksi yang dapat dilakukan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi atas permintaan koreksi dari pemohon ataupun pelapor ya, dalam hal ini itu adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti itu ya. Jadi ketika memang
ada salah satu anggota penyelenggara pemilu lah ya, penyelenggara pemilu ad hoc ya, itu terkena rekomendasi ataupun terdapat putusan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Kota yang kemudian diteruskan. Nah, hasil kajian inilah, hasil rekomendasi inilah yang kemudian bisa dimintai koreksi kepada siapa? Kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI terkait ataupun atas adanya rekomendasi tersebut. Gimana nih koreksinya? Minta koreksi. Putusannya kayak gini, rekomendasinya kayak gini, padahal saya nggak seperti ini loh, dan sebagainya. Itu bisa diminta koreksi bagi teradu, ya kan? Ataupun terlapor juga bisa, seperti itu. Password yang keduanya itu adalah ya, itu. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, permintaan koreksi dibuat sesuai dengan formulir model B berapa. Biasanya ya kan sahabat-sahabat sekalian, ini kerap kali kita mengabaikan, melupakan terkait jenis-jenis formulir. Nah, jangan salah sahabat-sahabat sekalian, karena kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota itu salah satunya terkait dengan penanganan pelanggaran, maka setidaknya sahabat-sahabat harus bisa memahami atau harus bisa mengetahui terkait dengan jenis formulir penanganan dugaan pelanggaran seperti itu. Nah, dalam hal ini permintaan koreksi itu berada di dalam formulir model B19. Kemudian yang ke-6 ini ya, review soalnya. Berita acara sumpah atau janji dari ahli dimuat dalam formulir model B berapa? Ya, itu adalah model B11 yang namanya terkait dengan berita acara sumpah janji dari ahli. Setiap formulir, setiap jenis formulir mempunyai arti sendiri, mempunyai makna sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini pula sering kali saya sampaikan, jangan dilupakan terkait jenis-jenis formulir ini. Ya, karena bisa aja nanti entah banyak, entah sedikit, itu akan keluar dalam tes tertulis nanti. Nah, alangkah baiknya sahabat-sahabat itu membuat daftar jenis formulir, ya kan, dari formulir temuan, formulir laporan, yaitu B1, B2, B3, B4 itu untuk apa, dan sampai dengan B terakhir. Nah, itu sekiranya agar bisa memudahkan kita dalam memahami mengenai jenis-jenis formulir itu, sahabat-sahabat sekalian. Password yang ketiganya itu adalah demokrasi. Oke, kemudian kita review lagi soal nomor 7 ya. Di mana kajian dugaan pelanggaran itu dimuat dalam formulir model B berapa. Nah, itu dalam model B13 yang namanya kajian dugaan pelanggaran dimuat dalam formulir model 13. Ingat nih sahabat-sahabat sekalian ya, ada jenis formulir kajian awal dan ada juga jenis formulir kajian dugaan pelanggaran. Nah, ini berbeda jenis formulirnya dan nomornya juga berbeda. Itu sekiranya nanti sahabat-sahabat bisa memilah mana sih kajian awal dan mana kajian dugaan pelanggaran, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ya, berita acara klarifikasi dimuat dalam formulir model B berapa. Nah, yaitu adalah model B12. Sekali lagi saya sampaikan, jangan mengabaikan terkait dengan jenis formulir. Karena saya meyakini ya, entah sedikit entah banyak ini pasti akan keluar, entah ya yang menerima itu si A, si B, si C ya kan, karena dalam ruangan itu soalnya nggak sama, dalam artian beda-beda seperti itu. Namun dalam konteksnya ya terkait dengan kepemiluan ini. Oke, itu sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya review dari soal-soal yang telah sahabat-sahabat kerjakan ya, dan bahkan mayoritasnya itu adalah jawaban yang banyak salahnya. Seperti itu saya review. Apabila ada suatu perbedaan pendapat, ya mohon kiranya kita sama-sama mengingatkan dan sama-sama berdiskusi dalam forum, dalam wadah forum WhatsApp grup CPL ya, yang saya sertakan di deskripsi WhatsApp grupnya, linknya. Ya. Kemudian link latihan dari beberapa YouTube dari pertama sampai sekarang saya juga sertakan di deskripsi, silahkan untuk direview kembali, diingat-ingat kembali ya, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, passwordnya itu adalah Indonesia. Silahkan digabung besar kecilnya huruf, itu mohon diperhatikan.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.